Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali temuan terbaru dari kasus pembunuhan Eki dan juga Vina yang terjadi sekitar 8 tahun lalu di Cirebon. Nah, untuk kali ini kita akan bahas adalah keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan yang menyatakan bahwa salah satu dari terdakwa yang mendapatkan vonis 8 tahun 3 bulan atas nama Saka Tatal, ini pelakunya sudah dibebaskan. Kalau aku cek ya, ini kan sekarang bulan Mei ya 2024, kejadiannya 27 Agustus 2016. Artinya Agustus 2024 ini akan tepat 8 bulan. Vonisnya adalah 8 tahun 3 bulan. Kejadiannya Agustus, mungkin aja September, Oktober proses menuju persidangan. Berarti kalau aku hitung-hitung si Saka Tatal ini tidak beneran mendapatkan hukuman 8 tahun 3 bulan, tetapi dia mendapatkan remisi sepertinya. Mungkin gak nyampe 8 tahun, sudah dibebaskan. Nah, peranan dari Saka Tatal yang sudah bebas ini, dia ini adalah peranannya yang melakukan pemukulan ya kepada Eki, yang juga korban di sini. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rizky Rudian atau panggilannya adalah Eki. Nah, Egi itu adalah salah satu yang DPO, namanya adalah Peggy alias Perong. Itu kadang juga dipanggilnya Egi. Kadang kan kita bingung nih antara Egi sama Eki yang mana. Nah, si Eki ini yang korban Muhammad Rizky Rudian merupakan seorang putra dari anggota kepolisian namanya Ibtu Rudiana. Aku cek jabatannya beliau adalah Kapolsek Kesambi Polres Cirebon Kota. Ini adalah ayah dari Eki, teman-teman. Lanjut lagi, dari Saka Tatal ini, pelaku yang sudah bebas, itu sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Peranannya dia adalah, dia sama-sama melakukan semuanya itu ke Vina. Tetapi dengan alibinya bahwa karena dia di bawah umur, dia tuh dipaksa sama yang senior-seniornya untuk melakukan hal seperti itu. Kalau aku lihat dari foto-fotonya, ini ada salah satu foto, dugaannya ini adalah yang Saka Tatal yang bebas ini, teman-teman. Karena apa? Karena aku punya foto, nanti aku tunjukkan di Instagramku. Kalian follow aja di Instagramku Anjasa Sumara. Aku tunjukkan ke 7 terdakwa lainnya dalam kondisi yang sudah babak belur sebenarnya. Cuma satu doang ini yang gak babak belur. Dan juga tampangnya dia kelihatan muda banget di antara yang lain. Walaupun kita kan nggak tahu ya, orang Indonesia kan kelihatannya muda-muda, terutama ABG-ABG yang berada di daerah begitu. Ini adalah dugaannya tampangnya si pelaku atau terdakwa yang sudah bebas bernama Saka Tatal. Nah, mudah-mudahan sih dari penyidik Polda Jawa Barat ini benar-benar bisa memanfaatkan kejujuran, karena Saka Tatal ini juga dia orang yang pertama kali mengakui perbuatannya, karena pada saat ditangkapkan ke 8 tersangka saat itu mereka tuh membantah. Cuma si Saka Tatal aja yang mengaku dan membantu untuk melakukan penangkapan yang lainnya. Nah, si Saka Tatal ini yang nonjok Eki di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung Cirebon, karena menurut keterangan dari salah satu saksi yang merupakan penjual sate, dia ini melihat bahwa ada sebuah motor yang diikuti oleh segerombolan geng motor. Karena di tahun 2016 itu geng motor itu cukup meresahkan ya, sebagian ya di Indonesia, ini adalah salah satunya. Nah, dugaannya adalah pada saat si Saka Tatal yang masih di bawah umur, dia mau masuk ke geng tersebut, ya dia harus mengikuti apa yang dilakukan ya. Memang betul keterangan dari Kombes Pol Surawan bahwa ini kesannya ada kayak dua belah pihak yang netizen percaya yang mana gitu, percaya versi kesurupan atau percaya versi dari keterangan kepolisian. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena ada alasannya masing-masing. Nah, keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat bahwa ini tuh peristiwa ini tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan itu katanya adalah spontanitas. Mereka itu ngelemparin batu kepada kedua korban, Eki dan juga Vina, kemudian terjatuh, kemudian dibawalah ke sebuah lapangan, kemudian dilakukan hal seperti itu, kemudian dikembalikan lagi, dibuang ke suatu tempat. Ini dibuat seolah-olah kayak kecelakaan seperti itu. Tetapi kan kalau kita tahu dari versi keluarganya Vina ya, Marliana kakaknya juga
di sejumlah media mengatakan bahwa pada saat para pelaku itu ditangkap, ya kan mereka dalam keadaan tuh nggak sadarkan diri karena lagi minum-minum. Terus pada saat ditangkap, itu juga HP-nya diamankan, sudah kelihatan kok. Itu udah ada perencanaan bahwa nanti dibawa ke sini ya, nanti dibawa ke situ ya. Artinya semabuk-mabuknya orang, kalau dia masih bisa berkomunikasi lewat handphone, chattingan, apapun alat komunikasi chattingnya, artinya dia masih punya kesadaran. Nah, ini juga unik ya. Aku inget banget di kasus Subang, teman-teman, Ibu Tuti dan juga Amel, itu pun Polda Jawa Barat akhirnya mengeluarkan sketsa wajah yang tampak samping, tampak belakang. Nah, ini menurut aku aneh. Kenapa tidak ada sketsa wajah? Jelas-jelas ketiga DPO ini, ya, si Peggy alias Perong, Andi, dan juga Dani, ini kan temen nongkrongnya ke 8 pelaku yang sudah dilakukan penahanan. Apakah ini sebuah pertanda bahwa mereka ini adalah orang-orang berpengaruh, mungkin orang tuanya orang berpengaruh di Indonesia? Karena ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa ini isu-isunya, mungkin kan ini dari filmnya, bahwa kan dari Kesurupan tuh bilang bahwa salah satu pelakunya itu adalah, katanya dugaannya adalah anak dari polisi. Tetapi kan yang anak polisi itu adalah si korban, terus juga katanya ada yang anak anggota DPR. Ini kan kesannya bahwa antara yang kesurupan dan juga yang alat bukti ada beberapa bagian yang tidak cocok. Tapi juga aku nggak bisa menyalahkan bahwa kesurupan itu 100% salah. Karena secara fakta kita ketahui keterangan dari Marliana sang kakak bahwa awalnya kasus ini tuh kepolisian bilang adalah kasusnya kecelakaan. Tetapi gara-gara ada temannya Vina yang kesurupan yang menceritakan semua itu, memberikan petunjuk-petunjuk, akhirnya terbongkar ya, terbuka bahwa ini bukanlah sekedar laka lantas biasa seperti itu. Ini sudah dimanipulasi. So, menurut aku, karena aku juga paham, sudah 8 tahun yang lalu, Kapolresnya itu sudah berganti, terus juga para penyidiknya sudah berganti. Ini juga yang disampaikan dari Ketua Harian Kompolnas ya, yang menyatakan bahwa kesulitan di kasus ini karena sudah terlalu banyak pergantian, jadi sudah sulit untuk melakukan trace begitu, siapa-siapa aja, perkembangan dan sebagainya. Tapi aku sih punya optimisme ya untuk Kombes Pol Surawan. Aku belajar dari kasus Subang, mengamati beliau punya track record yang sangat baik di kasus Subang, bisa dengan lantang menetapkan ada 5 tersangka di situ dengan alat bukti yang sangat kuat. Nah, kalau memang kata Kombes Pol Surawan, seandainya memang betul ada salah satu atau ketiga DPO tersebut adalah mungkin anak polisi atau anak anggota DPR atau anak siapapun, kata Dirkrimum Polda Jabar ini nggak peduli. Pokoknya siapapun yang melakukan kejahatan, ini akan segera ditindak. Mudah-mudahan itu adalah benar. Tapi bagaimana juga dengan statement yang disampaikan dari keluarga dari keluarga Vina, Marliana salah satunya kakaknya, dan juga dari sutradara film Vina, Anggi Umbara, yang mereka ini kompak mengatakan bahwa memang pernah ada mendapatkan kayak intimidasi dari sejumlah orang. Ngakunya adalah mereka dari kepolisian, tetapi kan atas azas praduga tak bersalah, siapa tahu aja mereka bukan polisi tapi ngaku-ngaku. Kalaupun memang itu adalah anggota polisi, seandainya memang betul, tujuannya untuk apa? Dikatakan di sini bahwa Marliana bilang saat mau difilmkan itu ada 2 sosok yang datang ke rumah gitu, ngomong sama kami katanya dengan nada yang agak sedikit mengesalkan bahwa ngapain sih kok cerita ini difilmkan, ngebuka aib saja. Keluarganya bilang bahwa ya biarin, biar menjadi pelajaran, biar dicari tahu siapa pelakunya. Terus dibilang juga dibilang juga masalah uang gitu kan ya. Kalau cuma mendapatkan uang segitu katanya, nanti juga akan habis, tapi aibnya itu akan tersimpan selamanya. Menurut aku memang mungkin betul ada bagian yang kesannya aib, tetapi justru dengan dibuatnya film ini kan justru akan menjadi peluang untuk mencari keadilan untuk si Vina sendiri. Ya ada pro dan kontra, ada yang bilang ini hanyalah ya begitulah film, tapi aku termasuk yang terlepas pro dan kontra, aku termasuk orang yang setuju film ini, cerita ini difilmkan karena akhirnya kan ngebuat kasus ini viral kembali, dan dari penyidikan dari penyidik dari Polda Jawa Barat ataupun juga mungkin Polres Cirebon akan sekarang itu nggak bisa tinggal diam begitu aja, akhirnya sudah mengeluarkan ada gambar ya ciri-ciri 3 DPO tersebut. Harusnya sih dilakukan adalah juga sketsa wajah ya.
walaupun tidak ada. Tetapi uniknya adalah akan ada keterangan bahwa si salah satu yang di PO-nya yang bernama Peggy alias Egy alias Peron tersebut saat ini kan usianya 30 tahun, 8 tahun lalu 22 tahun. Ini kan sosok yang diceritakan oleh Vina pada saat dia hidup, cerita ke ibunya yang bekerja di Malaysia, cerita juga sama kakaknya Marliana bilang bahwa ini cowok ini suka kurang ajar sama saya, dia tuh naksir sama saya. Padahal dia tahu bahwa saya itu pacarnya temannya. Nah, dari keterangannya Marliana mengatakan bahwa si Peggy alias Egy alias Peron ini adalah teman dari Muhammad Rizky Rudian. Nah, sebenarnya kan nggak terlalu sulit sih ya secara logika untuk mencari tahu teman-temannya Eki korban ini siapa aja, kenalannya di mana, temen nongkrongnya di mana aja. Masa untuk mendapatkan sketsa wajahnya aja nggak bisa, padahal itu sangat bisa sekali karena sketsa wajah itu bisa didapatkan dengan keterangan saksi, misalnya bentuk wajahnya seperti apa, hidungnya seperti apa, paling tidak ada guidance lah seperti apa itu. Terus juga ada keterangan dari Marliana pada saat diwawancara di TV kan ditanya, Ibu Marliana gimana, apakah sudah ada komunikasi dengan ayahanda Muhammad Rizky Rudian yang juga menjadi korban di sini? Dikatakan bahwa sampai saat ini kami belum ada komunikasi lagi gitu. Nah, ini juga unik ya bagi aku pribadi. Apakah kalau memang betul ayahnya adalah Ibtu Rudiana, apakah beliau itu berusaha menahan kekesalan luar biasa? Menurut aku sih tidak ada orang tua yang tega ya melihat buah hatinya begitu. Karena aku sih yakin ya bahwa di hati kecilnya orang tuanya, terutama ayahnya, pasti ingin berteriak. Tetapi bagaimanapun juga, kalau beliau itu vokal, yang akan jelek juga adalah nama kepolisian, which is dia adalah anggota polisi juga. Jadi kayaknya serba salah. Nah, makanya aku lihat di bagian keterangan dari sutradara film ini kan minta izinnya lebih fokusnya adalah ke orang tuanya Vina. Karena memang sudut pandangnya diambil dari Vina lebih banyaknya. Tapi kalau dari pihak keluarganya si korban prianya Muhammad Rizky Rudian atau Eki sepertinya tidak bersedia untuk difilmkan, ya pastinya akan berhubungan dengan hal-hal yang masih menjadi pro dan kontra. Dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa terkait dengan film dari Vina ini, itu katanya masyarakat itu harus pintar-pintar katanya membedakan mana yang fakta dan fiksi. Pihak polisi bilang bahwa film Vina tidak menyajikan fakta 100% seperti yang ada dalam persidangan atau di berita acara pemeriksaan. Ya memang betul dari pihak filmnya pun mengatakan ya kurang lebih 90% itu adalah yang fakta, 10%-nya adalah dramatisasi dan sejenisnya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan akan ada keadilan untuk Vina, karena kalau kalian sudah melihat bagaimana kronologi dan sebagainya, aku rasa sih para pelaku itu bukan manusia lagi ya. Dan kita lihat nanti, semoga Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon diberikan kemudahan agar bisa menangkap orang-orang yang masuk dalam DPO tersebut. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.